Keadaan Monkey D. Garp pada chapter 1087 lalu sangat mengkhawatirkan. Sosok pahlawan angkatan laut itu tergeletak di tanah dengan tubuh penuh luka akibat bentrok dengan Aokiji dan juga serangan pedang Shiryu yang tepat mengenai perutnya. Namun di tengah kondisi yang gawat itu, Garp malah berkata kepada Koby untuk tetap tenang karena keadilanlah yang akan menang. Ya, Monkey D. Garp terlihat masih yakin akan memenangkan pertempuran melawan bajak laut Kurohige dengan kondisinya yang seperti itu. Dan kira-kira hal apa yang membuat Garp yakin akan menang? Mari kita bahas dalam video ini. Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, menurut Mimin, Garp dan pasukan Sword masih punya kesempatan untuk menang, asalkan Yonko Kurohige tidak terlibat dalam pertempuran ini. Karena jika Kurohige ikut bertarung dan dikalahkan atau dihancurkan oleh Garp, tentu tak akan sesuai dengan alur cerita yang sedang berjalan, di mana para Yonko terlihat akan masuk pada persaingan sengit untuk mengejar harta paling berharga One Piece. Tentu tak akan lucu ya jika Yonko Kurohige yang digadang-gadang akan jadi musuh besar Luffy malah akan kalah di tangan Garp yang merupakan generasi tua. Dengan kondisi Kurohige tidak ikut dalam pertarungan, maka kemungkinan Garp akan menang masih terbuka lebar. Nah, walaupun Garp tersungkur ke tanah, tetapi keadaan komandan Titanic yang lain di Hachinosu juga tidak baik-baik saja. Seperti Sanjuan Wolf yang tentu tak bisa melanjutkan pertarungan karena sudah masuk ke dalam laut. Lalu untuk Aokiji juga sepertinya sudah mengalami luka yang cukup parah karena bentrokan dengan Garp. Apalagi dari adu pukul ini terlihat bahwa Aokiji terkena serangan di bagian bawah dagu, dan itu adalah bagian yang cukup vital jika terkena serangan. Kemudian Avalokizarus sendiri sedang sibuk untuk mengurus kapal Garp yang ada di lautan. Lalu untuk Shiryu juga sudah terluka karena terkena pukulan Garp dengan telak, dan Mimin rasa pukulan Garp itu cukup berdampak baginya. Dengan situasi ini berarti hanya Vasco Shot saja yang masih ready untuk bertarung melawan Koby, Helmeppo, dan Cruz. Nah, untuk Vasco Shot ini mungkin memang cukup kuat untuk bertarung melawan 3 anggota Sword itu. Namun Mimin melihat ada orang yang akan dengan mudah bisa mengalahkan Vasco Shot, atau setidaknya membuat salah satu komandan Titanic itu tidak berkutik. Dan orang itu adalah Perona. Ya, Horo-Horo nominya bisa membuat orang kehilangan keyakinan dan membuatnya lemah secara mental. Kemampuan Perona ini berkaitan dengan manipulasi perasaan atau emosi. Nah, untuk Vasco Shot sendiri pernah terkena serangan Devil Fruits yang punya skema kemampuan mirip, yaitu berkaitan dengan perasaan dan emosi. Kemampuan Devil Fruits yang Mimin maksud adalah Mero-Mero Nomi, yang akan membuat seseorang menjadi batu ketika terpengaruh emosi dengan penggunanya. Ketika Vasco Shot, Devon, dan Kurohige menyerang buah Hancock, Vasco dan Devon menjadi batu. Nah, Horo-Horo Nomi ini terlihat lebih unik karena dibutuhkan sifat negatif yang kuat untuk mematahkan efeknya. Hanya Usopp saja yang bisa kebal terhadap kemampuan Perona itu. Selanjutnya, Koby dan Perona sempat bersepakat untuk saling membantu. Hal itu bisa kita lihat pada chapter 1080. Lalu Perona beserta Moria juga tentu tidak akan bisa kabur dari Pulau Hachinosu jika bajak laut Kurohige yang ada di sana tidak dikalahkan. Nah, berdasarkan hal itu tentu sangat masuk akal jika Perona dan Moria akan ikut membantu prajurit marin.
Lalu jika Moria ikut membantu, maka banyaknya Kroco Kurohige yang ada di markas itu tidak akan jadi masalah lagi, karena Moria bisa menghajar mereka semua menggunakan pasukan zombie yang jumlahnya juga banyak. Moria sendiri tentu masih sangat marah kepada bajak laut Kurohige karena sudah menghabisi salah satu anak buahnya, yaitu Absalom. Kemudian selain Moria dan Perona, tentu ada satu karakter lagi yang sangat mungkin sekali untuk menolong Garp. Dia adalah Bogart. Nah, di video real review yang lalu, Mimin sudah singgung bahwa ada kemungkinan jika Bogart sedang berada di dalam kapal dan dia bertugas untuk mengamankan kapal dari serangan yang datang dari luar. Dan hal itu bisa kita lihat di panel ini. Nah, di sini ada sosok prajurit yang mirip dengan Bogart. Lalu jika diperhatikan lagi, hanya Koby saja yang diperlihatkan panik saat melihat tangan raksasa Pizarro menuju kapal Garp. Ya, karena hanya Koby saja kan yang tidak tahu jika ada Bogart di kapal itu. Karena sebelumnya Koby sedang disandra oleh bajak laut Kurohige. Sementara Garp terlihat santai dan berkata bahwa keadilan akan menang meskipun tangan raksasa Pizarro sedang menuju kapalnya. Ya, tentu saja karena Garp yakin bahwa Bogart bisa mengatasi masalah itu. Selanjutnya, keyakinan Garp tentang keadilan yang akan menang itu dikatakan sambil melihat ke arah langit. Nah, sepertinya ini mengisyaratkan sesuatu bahwa akan ada seseorang yang muncul dari langit dan dia akan membantu Garp. Wah, kira-kira siapakah itu? Ya, tentu saja itu adalah kawan seperjuangan Garp, yaitu Sengoku. Nah, di chapter 1082, mantan Fleet Admiral itu sudah tahu jika Garp sedang menuju ke Pulau Hachinosu. Dan saat itu Suru juga terkejut saat tahu bahwa cucunya yaitu Kujaku ikut pergi bersama Garp. Jadi besar kemungkinan jika Sengoku dan Suru akan menyusul Garp ke Pulau Hachinosu. Dengan kemampuan mythical semuanya yang sangat kuat, Mimin yakin jika Sengoku akan bisa membalikkan keadaan. Apalagi analisis Mimin di awal tadi menyatakan jika hanya Vasco Shot saja yang masih bisa bertarung dengan baik. Ya, selanjutnya sudah Mimin singgung juga pada video real review yang lalu bahwa ada kemungkinan Koby akan membangkitkan kekuatan terpendamnya. Karena Garp membawa Koby pada situasi terjepit yang bisa membangkitkan kekuatan terpendam seseorang. Garp yang pernah melatih Koby tentu bisa tahu jika anak didiknya itu punya kekuatan terpendam, hingga Garp meyakini bahwa Koby adalah masa depan angkatan laut. Lalu jika diingat-ingat pada pertempuran Marineford, Koby juga terlihat membangkitkan Ken Bunsoku Haki yang kuat dan unik. Koby membangkitkan kekuatan itu saat berada pada situasi yang sangat terjepit dan juga menguras emosi. Ya, itu adalah beberapa alasan yang membuat Mimin masih yakin jika Garp dan pasukan Sword akan mendapatkan kemenangan pada pertarungan di Pulau Hachinosu ini, selama Yonko Kurohige tidak ikut dalam pertempuran itu. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika ada tambahan, saran dan komentar, bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!